Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami akan menampilkan video drama yang berjudul Megat Pulau Galang. Pada kisah kerajaan yang lain, tersebutlah cerita kerajaan Pulau Galang yang diperintah oleh seorang Megat yang sudah tua. Megat tua ini mempunyai dua orang putra yang sudah mulai berangkat dewasa. Putra sulung bernama Julela dan adiknya bernama Jenang Perkasa. Megat tua memerintah dengan adil dan bijaksana. Demikian pula, ketika ia mendidik kedua putranya tersebut, mereka diajarkan rasa kasih sayang, saling bekerja sama, menghargai, dan sifat-sifat baik lainnya. Mungkin karena faktor usia pula lah Megat tua itu sekarang sudah mulai pelupa dan pikun. Ia sangat berharap pada kedua penerusnya itu untuk dapat meneruskan kejayaan kerajaan Galang. Akhir-akhir ini, kondisi kesehatan sang Megat tua menurun. Badannya terasa letih, ia sering bersin-bersin dan batuk-batuk. Tampuk pimpinan sudah mulai sering diwakilkan kepada kedua putra mahkota, dibantu oleh Datuk Bendahara. Pada suatu sore, ia memanggil Datuk Bendahara secara pribadi. Tampaknya, mereka mengadakan pembicaraan rahasia. Di balai rum, hanya mereka berdua. Pengawal yang berjaga hanya ada di depan pintu masuk. Wajah keduanya serius, pertanda mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Bagaimana pendapat Datuk jika saya mengundurkan diri sebagai Megat? Ampun tuanku, menurut hamba memang sudah demikian adanya. Menurut Datuk pula, di antara kedua putra mahkota, siapa yang paling bijak? Tanya tuanku sangat sulit untuk hamba jawab. Kedua-duanya sama-sama bijak. Tidak boleh hamba untuk memilih. Ibarat padi, kedua-duanya sama-sama bernas dan tunak. Jadi, bagaimana menurut Datuk? Ampun tuanku, menurut hamba baiknya kita jalankan apa yang telah menjadi adat dan resam, yaitu Megat Julela sebagai putra mahkota. Yang tua kita angkat menjadi Megat kerajaan kita ini. Sedangkan Megat Jenang Perkasa membantu segala kerja dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada Megat Julela. Apabila Megat Julela berhalangan, pemerintahan dijalankan oleh Megat Jenang Perkasa. Mohon ampun tuanku. Baiklah, kalau memang demikian pendapat Datuk. Ampun tuanku. Datuk Bendahara, kumpulkan semua pembesar-pembesar istana. Kemudian, para datuk dan pembesar istana pun berbisik-bisik sambil berunding. Megat tua pun mempersilahkan mereka untuk rapat dan berunding. Silahkan para datuk dan pembesar sekalian untuk berunding. Ampun tuanku, sembah Datuk Bendahara mewakili para datuk dan pembesar istana. Ampun tuanku, semua perintah tuanku kami junjung tinggi, sungguh bijak keputusan tuanku. Kami yakin orang yang tuanku tunjuk untuk menggantikan kedudukan tuanku yang akan menjadi junjungan kami pastilah sama bijaknya dengan tuanku. Seperti petua orang tua-tua kita, kalau buah itu tidak akan jatuhnya dari pohonnya. Demikian pula hal dengan putra mahkota pengganti tuanku. Jawabnya mewakili para datuk dan pembesar kerajaan. Diam sebentar sebelum melanjutkan kata-kata berikutnya sambil melihat para datuk dan pembesar kerajaan. Ampun beribu ampun tuanku, kami telah menemukan kata sepakat. Menurut hemat kami, baiknya kita menjalankan adat resam yang telah terpancang, yaitu jika raja mengundurkan diri, kedudukannya digantikan oleh putra mahkota. Adapun yang mempunyai hak pertama adalah putra mahkota yang paling tua, kemudian disusul oleh putra mahkota berikutnya. Untuk itu, tuanku Megat Julela yang mempunyai hak pertama menggantikan kedudukan tuanku. Namun, apabila tuanku Megat Julela berhalangan, kedudukannya digantikan oleh tuanku Megat Muda Jenang Perkasa. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tuanku Megat Julela akan dibantu oleh tuanku Megat Muda Jenang Perkasa. Inilah hasil mufakat kami. Namun, segala keputusan tuanku jualah yang memutuskannya. Semua keputusan tuanku kami junjung tinggi. Ampun beribu ampun tuanku. Lalu Datuk Bendahara diiringi para datuk dan pembesar kerajaan menghanturkan sembah. Baiklah, kalau memang demikian, saya setuju dengan hasil mufakat datuk dan pembesar kerajaan. Memang demikianlah adat dan resam kita. Segera salin keputusan ini agar dimaktub. Persiapkan juga upacara pengukuh pada bulan purnama yang akan datang. Ampun tuanku, segala titah tuanku kami junjung tinggi. Jawab Datuk Bendahara
dan kembali menyampaikan sembah. Lalu kembali diiringi oleh para datuk serta pembesar kerajaan. Para datuk dan pembesar istana menghanturkan sembah pertanda menyanggupi perintah tersebut. Berapa saat suasana menjadi hening. Tidak lama berselang, sang Megat kembali bertitah. Wajah tuanya berseri-seri pertanda hatinya sedang senang. Menurut undang-undang adat resam yang berlaku di kerajaan kita ini, Megat yang mengundurkan diri akan digantikan oleh putra mahkota. Bagaimana Ananda putra mahkota? Apakah Ananda sudah bersedia? Semua perintah Ayahanda kami junjung tinggi. Sebentar lagi hamba akan menguasai kerajaan ini. Mudah-mudahan hamba dapat memikul amanah ini dengan baik dan bijak. Ampun tuanku, hamba ingin mengabarkan berita yang kurang baik. Berita apa gerangan yang baik itu, hai Hulu Balang? Ampun tuanku, baiknya berita ini kita bicarakan berdua saja. Begitu pentingkah berita itu? Megat Juleila pun menyuruh pengawal yang ada di dekat sekitarnya untuk menjauh. Setelah semuanya menjauh dan tinggallah mereka berdua. Ampun tuanku, menurut penyelidikan anak buah hamba, Tiba-tiba Hulu Balang diam tidak meneruskan kata-katanya. Penyelidikan apa, Hulu Balang? menurut penyelidikan anak buah hamba, para datuk yang suka memberi nasihat tidak berguna itu merasa sakit hati. Mereka bermufakat untuk menjatuhkan tuanku. Apa? Mereka ingin menjatuhkanku? Tidak. Itu tidak akan terjadi, Hulu Balang. Rela kepada hamba tuanku. Ya, saya percaya padamu. Sebab itulah kau kuangkat menjadi penasihat pribadiku. Ampun tuanku, hamba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tuanku pada hamba. Sekarang saya perintahkan padamu untuk menangkap dan memecat para datuk yang membangkang itu. Perintah tuanku hamba junjung tinggi. Hamba harus mencari cara untuk dapat menyingkirkan orang yang berani menentang keinginan hamba, terutama Megat Jenang Perkasa. Kalau Megat Jenang Perkasa sudah tersingkir, tentunya Datuk Laksamana dan Datuk Bendahara tinggal hamba tendang saja. Hahaha. Iya, hamba harus menyingkirkan Megat Jenang Perkasa secepatnya, sebelum ia kembali dapat menyadarkan sang raja. Akan tetapi, bagaimana caranya? Megat tua pun masih hidup. Sekalian saja hamba singkirkan tua bangka itu. Kaulah hamba dapat menyingkirkan kedua Megat itu, tentunya Megat Juleila hanya akan menjadi boneka hamba saja. Hahaha. Ampun, tuanku. Kami mendapati keris berlumuran darah di balik tilam Megat muda Jenang Perkasa. Apa? Keris Jenang Perkasa? Jenang, apa yang kau lakukan, ha? Tidak mungkin. Ini pasti fitnah. Jenang, sungguh hina perbuatanmu. Sudah hamba sangka dari dulu kau memang anak yang tidak tahu diuntung. Datuk Laksamana, perintahkan pacung pendurhaka ini. Datuk, apa kau tidak mendengar yang saya perintahkan? Ampun tuanku, sebaiknya kita selidiki dulu siapa pelaku yang sebenarnya. Selidiki apa lagi, Datuk? Sudah jelas siapa yang pelakunya. Keris pembunuh Ayahanda Megat ditemukan di bawah tilam pengkhianat ini. Ampun tuanku, walaupun demikian, belum tentu tuanku Megat Jenang Perkasa pelakunya. Datuk, dengan bukti seperti ini, apa Datuk masih mau membelanya? Jangan-jangan Datuk juga terlibat bersekongkolan dalam perbuatan jahat ini. Ampun tuanku jangan menuduh hamba tanpa bukti-bukti yang jelas. Nah, kalau Datuk memang tidak terlibat laksanakan perintah saya, kalau tidak, Datuk pun akan dihukum pacung sama dengannya. Tuhan, sungguh berat cobaan Engkau timpakan kepada kami. Kuatkanlah agar kami dapat menghadapinya dengan sabar. Tunjukkanlah kebenaran yang sesungguhnya. Engkaulah Maha Pemberi petunjuk.
Tubuh Megat Muda Jenang Perkasa diikat dengan rantai, lalu diseret sepanjang jalan. Orang-orang yang melihatnya merasa kasihan dan mereka sedikit pun tidak yakin kalau pelakunya adalah Megat Muda Jenang Perkasa. Namun, mereka tidak mampu untuk menolongnya. Sesampainya di tempat pemancingan, ketika suasana sudah sunyi, tiba-tiba Datuk Laksamana membuka rantai yang mengikat Megat Muda Jenang Perkasa sambil menangis. Lalu ia pun memeluk tubuh dan sang Datuk Laksamana menyuruh sang Megat Jenang Perkasa untuk pergi meninggalkan kerajaan dengan menaiki sampan dan perbekalan yang telah disediakan.